Rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup dan melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menuntut ilmu. Bersama-sama menuntut ilmu, mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam ini, yaitu mempelajari sirah ataupun sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini Allah catat sebagai pemberat amal soleh kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa menanti syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya di sini diminta untuk menggantikan Ustadz Haris yang biasanya mengisi kajian Umdatul Ahkam, Ustadz. Ya, saya di sini diminta untuk menggantikan beliau mengisi kajian sirah. Nah, insyaallah untuk kajian sirah ini saya mengambil rujukan dari salah satu kitab yang berjudul Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya dari salah satu seorang ulama pakar tarikh atau pakar sejarah Islam, yaitu Syekh Muhammad Al-Khudari Bek. Jadi dari kitab ini Nurul Yakin artinya adalah cahaya keyakinan fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab ini berisi tentang sirah atau sejarah Sayyidil Mursalin, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum kita memasuki pembahasan pada kitab ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa poin di dalam muqaddimah ini tentang tujuan sebenarnya apa tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah. Seberapa pentingkah kita mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama, mempelajari sirah nabawiyah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan, tentu kita sebagai umatnya diminta untuk mengikuti apa saja yang beliau lakukan. Dan kita tidak akan bisa tahu bagaimana perangai beliau, bagaimana budi pekerti beliau, bagaimana gaya hidup beliau tanpa kita mempelajari sejarah hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin pertama, tujuan dari kita mempelajari sirah nabawiyah adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah bahwa kita mengetahui Nabi Muhammad SAW adalah merupakan manusia terbaik di muka bumi, manusia yang paling mulia di muka bumi. Maka ketika kita mempelajari seluk-beluk hidupnya, sejarah hidupnya, secara tidak langsung kita juga mempelajari sejarah manusia terbaik di muka bumi. Mungkin sebagian dari kita sering mempelajari sejarah dari para
tokoh pendiri bangsa misalkan, ataupun tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh yang hebat yang pernah hidup di muka bumi ini. Akan tetapi ketika kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, kita mempelajari sejarah orang terbaik, orang paling mulia di muka bumi ini. Karena sejarah ini adalah salah satu metode atau kisah atau metode pembelajaran yang paling disukai oleh semua kalangan, baik tua maupun muda. Pasti orang-orang kalau diceritakan sejarah itu pasti senang. Bahkan di dalam Al-Quran juga sebagian isinya adalah tentang sejarah, baik itu sejarah kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang kita temukan anak kecil pasti ketika mau tidur minta diceritakan sesuatu, dan ceritanya pasti tidak jauh dari tentang sejarah. Kemudian poin ketiga, tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita mengetahui bahwa salah satu metode memahami Al-Quran ataupun hadis itu adalah dengan melihat sababun nuzul ataupun sababul wurudnya, sebab turunnya ayat atau sebab datangnya hadis tersebut. Nah, beberapa ayat di dalam Al-Quran itu turun karena salah satu sebab, salah satu peristiwa. Begitu juga dengan hadis. Di dalam hadis contohnya, misalkan kita temukan ada hadis perintah untuk menipiskan kumis dan sunnah memanjangkan jenggot. Salah satu hadisnya berbunyi juzzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus. Tipiskanlah kumis, biarkanlah jenggot, dan selisihilah atau tampil bedalah dengan orang-orang Majusi. Nah, kita tidak akan mengetahui apa maksud dari hadis ini kalau kita tidak melihat sebab munculnya hadis ini. Jadi kalau kita melihat sababul wurud dari hadis ini adalah ketika itu Islam sudah tersebar cukup luas, termasuk di wilayah Syam, di mana wilayah Syam itu banyak ketika itu orang-orang non-Islam yang masuk ke kota Madinah ketika itu. Nah, karena Rasulullah dan para sahabat tidak bisa membedakan mana orang yang muslim dan orang yang tidak muslim, maka Rasulullah memerintahkan kepada umat yang muslim, pada para sahabat ketika itu, untuk menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Karena apa? Karena orang-orang Majusi ketika itu tradisinya itu menebalkan kumis. Jadi supaya tahu yang mana ini yang Islam dan mana yang tidak Islam, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini karena lampunya mati ya mungkin ya, jadi agak hening rasanya. Ya, jadi itu kita harus mengetahui substansi daripada hadis tersebut. Nah, itu salah satu tujuan mempelajari sirah nabawiyah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Kemudian poin yang keempat, salah satu manfaat atau tujuan dari kita mempelajari sirah nabawiyah adalah bahwa sirah nabawiyah merupakan mempelajari atau mengenal Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu usul atau dasar di dalam agama Islam. Kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu dasar di dalam agama Islam, kalau kita pernah mempelajari usul salasah atau 3 pokok agama, itu isinya adalah, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengenal rasulnya. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam melalui dalil-dalil yang ada. Nah, maka tentu mempelajari sirah nabawiyah merupakan salah satu pokok dari agama.
Kemudian poin yang kelima, tujuan dari kita mempelajari sirah nabawiyah adalah kita dapat mengetahui bagaimana metode Nabi mengajak manusia, mengajak seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yad'una ilal khair, kita juga memiliki kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak seseorang menuju ke kebaikan. Dalam hal ini untuk masuk dalam agama Islam. Nah, itu tadi ada 5 poin sebagai muqaddimah di awal ini, yaitu tujuan atau manfaat kita mempelajari sirah nabawiyah. Baik. Kemudian sedikit biografi tentang Syekh Muhammad Al-Khudari akan saya bacakan. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Afifi Al-Bajuri, tetapi lebih masyhur dengan julukan Syekh Muhammad Khudari Beg. Jadi Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Afifi, Syekh Afifi adalah orang tua atau ayah dari Syekh Muhammad, dan Al-Bajuri dinisbatkan kepada salah satu kota di Mesir, namanya kota Bajuri. Beliau lahir di Kairo pada tahun 1289 Hijriah atau bertepatan dengan 1872 Masehi. Basic keilmuan beliau adalah seorang pakar hukum Islam. Kemudian beliau juga menguasai ilmu sastra dan juga beliau merupakan pakar tarikh Islam. Beliau pertama rihlah ilmiah beliau pernah belajar di Madrasah Darul Ulum yang saat ini sudah menjadi salah satu fakultas di Universitas Al-Azhar Kairo, Ma'had Darul Ulum. Kalau zaman dulu namanya Ma'had Darul Ulum, kalau sekarang menjadi fakultas di Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian beliau pernah juga menjadi qadhi, seorang hakim di kota Khartoum, negara Sudan. Kemudian terakhir beliau menjadi seorang mufattish atau inspektur di Departemen Pendidikan di Mesir. Baik, kita awali dari muqaddimahnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Di dalam muqaddimah ini beliau Syekh Muhammad Al-Khudari Beg memuji. Nahmaduka, kami memujimu, ya man awdahta lana subulal hidayah, wahai zat yang telah memberi penerang, memberi penjelas lana kepada kami subulal hidayah, akan jalan hidayah. Wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah, dan kami memujimu wahai engkau zat yang telah menyingkap an basairina, dari mata batin kami, pandangan batin kami, ghishawatal ghawayah, itu kabut kesesatan atau penghalang kesesatan. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, dan kami bersalawat, kami memberikan salam ala man, kepada seseorang arsaltahu, yang engkau utus. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidan, sebagai pembawa kabar gembira, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan juga sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada da'iyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sebagai penyeru ilallah, kepada agama Allah. Biiznihi, dengan seizinnya, wasirajam munira, dan juga sebagai cahaya yang menerangi. Wa 'alal ashabil ladzina hajarul awtan, dan juga semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada ashab, sahabat, para sahabat, alladzina hajarul awtan, yang dimana mereka itu telah mengorbankan dirinya, hajaru, untuk berhijrah al-awtan, dari negerinya, dari tanah airnya, yaitu kaum
muhajirin yang ikut berhijrah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yabtaghuna minallahil fadla war ridwana, yang semata-mata mereka hanya mengharap minallah dari Allah, al-fadla karunia war ridwan dan keridhaan. Wal ansaril ladzina awaw wa nasaru, dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kaum Ansar alladzina awaw, yang dimana mereka sudah mengorbankan dirinya, memberikan tempat tinggal kepada kaum muhajirin, membantu, wa nasaru dan membantu, wa badzalu dan mengorbankan dirinya li'i'zaziddin, untuk kemuliaan agama. Apa yang dikorbankan? Ma jama'u, harta yang mereka kumpulkan, wa maddakharu, dan harta yang mereka simpan. Jadi dalam mukaddimah ini Syekh Muhammad Al-Khudhari Baik mengawali dengan memuji Allah sebagai zat yang menjadi penerang atau penjelas dari jalan hidayah. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khudhari juga bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sebagai zat, sebagai seseorang yang menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian juga bersalawat dan bersalam kepada para sahabat, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Amma ba'du, kemudian setelahnya setelah muqaddimah, fayaqulu, berkatalah Muhammad Al-Khudhari, Syekh Muhammad Al-Khudhari. Siapakah beliau? Ibnu almarhum Asy-Syaikh Afifi Al-Bajuri. Beliau merupakan anak dari almarhum rahimahullahu taala Syekh Afifi Al-Bajuri. Beliau mengatakan, kuntu ajidu min nafsi mundu nasy'atil ula. Kuntu ajidu min nafsi, aku mendapati diriku, atau saya merasakan dalam diri saya, mundu nasy'atil ula, dari semenjak saya kecil, irtiyahan, itu kegemaran, irtiyahan kegemaran, liqiraati tawarikhis salifin wa qasasil ghabirin, yaitu kegemaran liqiraati tawarikh, yaitu membaca kisah-kisah sejarah as-salafin, yaitu orang-orang terdahulu, wa qasasil ghabirin, dan kisah-kisah orang yang telah berlalu. Jadi memang Syekh Muhammad Al-Khudhari Baik ini sudah memiliki kegemaran semenjak kecil untuk membaca sejarah, baik itu sejarah dari orang-orang orang-orang terdahulu maupun sejarah Nabi Muhammad SAW. Wa ajiduha, dan aku mendapati, setelah beliau banyak membaca referensi literatur tentang sejarah, beliau mendapati, menjumpai ahsana muhadzibin, yaitu adalah pelajaran terbaik, wa ansaha muallimin, dan beliau mendapati dari kisah sejarah itu guru yang paling berharga li'aqlil insan, untuk manusia yang berakal. Kemudian redaksi selanjutnya, wa kuntu ara fi tarikhi nabiyina alaihi salatu wassalam, dan ketika aku membaca tarikh atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu ara, aku menjumpai, wa ma laqiyahu, bahwa apa yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min adza qaumihi, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan dari kaum-kaumnya. Hina ma da'ahum ilal haqqi, ketika beliau berdakwah menyeru orang-orang tersebut kepada kebenaran. Jadi kita tidak akan mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah itu ketika berdakwah dulu, ketika menyebarkan Islam, tanpa kita mempelajari sejarahnya, bahwa Nabi Muhammad pernah dihina, pernah dilempari kotoran, pernah disakiti dan lain sebagainya. Maka Syekh Muhammad Al-Khudhari Baik ini setelah membaca sekian banyak referensi sejarah, beliau menyadari bahwa ternyata luar biasa sekali perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Wa 'azimi sabrihi hatta hajara awtanahu wa biladah,
Dan setelah beliau membaca tarikh Nabi Muhammad, beliau mendapati bahwa azimi sabrihi, bahwa ternyata di dalam diri Rasulullah memiliki kesabaran yang luar biasa begitu besar. Hatta hajara awtanahu wa biladah, sampai-sampai Rasulullah itu rela meninggalkan tanah airnya, rela meninggalkan negerinya hanya untuk berlindung dari orang-orang yang tidak menyukai beliau. Itu beliau hijrah ke Madinah. A'zama murabbin li afkaril muslimin, dan dari tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat a'zama murabbin, pelajaran yang begitu besar li afkaril muslimin, yaitu bagi pemikiran kaum muslimin. Maksudnya apa? Jadi adanya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agar kita sebagai kaum muslim sama-sama berpikir, oh ternyata sebegitu luar biasanya perjuangan Rasulullah. Makanya kalau kita mempelajari sejarah itu bahasanya bukan mempelajari tetapi mentadabburi. Mentadabburi itu pertama kita mempelajari, kemudian kita merenungi, kemudian setelahnya kita suatu saat harapannya bisa bisa mengulang kembali atau bisa meniru apa yang telah beliau lalui. Sama seperti sejarah-sejarah yang lain juga seharusnya kita bukan mempelajari tetapi mentadabburi. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'uhu. Karena sesungguhnya sejarah Nabi itu atau sirah Nabawi itu, dengan kita mempelajari sirah Nabawi itu, kita jadi mengetahui yajibut tiba'uhu, apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita lakukan. Wa ma yalzimu jitinabuhu, dan kita juga bisa mengetahui apa saja, hal-hal apa saja yang harus kita jauhi. Liyasudu kama sada sabiquhum, supaya mereka kaum muslimin atau termasuk kita di sini bisa memperoleh kejayaan kama sada sabiquhum, sebagaimana telah berjayanya orang-orang terdahulu. Kalau kita ketahui sekarang ini umat Islam ini mengalami, banyak orang bilang ya, banyak peneliti berkata bahwa umat Islam ini dalam kemunduran, bahwa dulu kita umat Islam pernah mengalami kejayaan pada masa Abbasiyah. Waktu itu sudah menjadi masa keemasan, di mana keilmuan pada saat itu sudah sangat luar biasa di masa Abbasiyah. Kemudian di masa-masa kerajaan yang lain, di masa-masa sultan yang lain juga kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Akan tetapi sekarang setelah runtuhnya terakhir kekhilafahan Utsmani, kita seolah-olah umat Islam ini tercerai-berai dan kita berada dalam kemunduran sampai saat ini. Kemudian wa khususan ma yata'allaqu bil hukam, terlebih ketika kita mempelajari sejarah itu ada kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hukam, yaitu tentang kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan di zaman sekarang kita mengetahui Indonesia memiliki pasukan TNI atau Polri misalkan. Tentu semua itu yang menjadi rujukan terbaik adalah bagaimana kepemimpinan Nabi bisa mengumpulkan pasukan, bagaimana Nabi Muhammad bisa menjadikan suatu pasukan itu menjadi pasukan terbaik. Kemudian minajtidhabin nufusin nafirah, yaitu sejarah Nabi yang terkait dengan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dapat menarik hati para kaumnya. Wa ta'lifi bainal qulubil mukhtalifati, dan cara bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat menyatukan hati orang-orang yang al-mukhtalifah, yang bercerai-berai, yang berbeda pendapat. Wa ma yata'allaqu biquwadil juyush, dan juga
ilmu yang di dalam sejarah Nabi itu juga berkaitan dengan quwadil juyush, tentang kemiliteran. Nah, tadi salah satunya adalah bagaimana cara membentuk pasukan yang solid. Min ta'lifir rijal, yang ketika itu orang-orang itu bercerai-berai, tidak ingin bersatu, tetapi dengan adanya Rasulullah, maka Rasulullah bisa membentuk suatu pasukan yang solid, yang luar biasa. Wa ihkamil mu'addat, dan juga Rasulullah juga bisa menyiapkan peralatan pasukan hatta yatimma lahum an-nasru ala a'daihim, sehingga Rasulullah beserta para pasukannya bisa memperoleh kemenangan ala a'daihim, atas musuh-musuhnya. Wa ma yata'allaqu bil 'ammah, dan juga ilmu dari sejarah Nabi yang bisa menyatukan masyarakat secara umum. Jadi tidak hanya membuat pasukan, tetapi masyarakat secara umum. Minat tihadi qulubihim wa sayruratihim yadan 'ala man sawahum, dan beliau bisa menyatukan hati para orang-orang pada saat itu dan menjadikan mereka yadan 'ala man sawahum, yadan 'ala man siwahum, yaitu bisa membuat seseorang bisa merangkul orang-orang yang lain. Jadi tidak hanya bisa merangkul, tapi juga bisa mengajarkan seseorang supaya bisa merangkul orang yang lain. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan 'aziman. Maka ketika aku membaca sejarah ini, sejarah sirah nabawi ini, aku mendapati irtiyahan 'aziman, kepuasan yang luar biasa. Wa kanat nafsi katsiran ma ta'safu ala tarkil muslimina laha. Hanya saja aku sangat-sangat menyesali ala tarkil muslimina laha, banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajari sejarah. Jadi kalau kita kita itu kan di zaman sekarang, zaman yang luar biasa, modern, kita ini banyak yang di zaman modern ini kita banyak dari kita kaum muslimin yang sangat sedikit sekali mempunyai kegemaran membaca. Maka biasanya kalau di zaman sekarang banyak orang menyajikan sejarah itu melalui video YouTube misalkan. Tetapi tentu esensinya berbeda antara membaca dengan melihat. Kita akan lebih mengetahui bagaimana detail sejarah itu melalui membaca. Maka ini salah satu keresahan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari, yaitu tentang sedikitnya kaum muslimin yang ingin mempelajari sejarah. Faqallama ajidu man yashtaghilu biha, dan hanya sedikit ajidu man yashtaghilu biha, aku mendapati orang-orang muslim yang mau menyibukkan diri dengan mempelajari sejarah. Bahkan malah pada saat sekarang ini ada istilah orang-orang orientalis, di mana mereka itu orang-orang non-Islam, tetapi mereka fokus belajar mempelajari agama Islam, baik dari bahasa Arabnya, Qur'annya maupun hadisnya. Bukan untuk apa-apa, untuk apa? Bukan untuk bukan untuk mendekatkan diri dia ke agama Islam, bukan, tetapi mereka memiliki tujuan untuk membelokkan agama Islam. Maka kalau kita pernah mempelajari tafsir, itu ada salah satu orientalis yang sangat terkenal, namanya Ignaz Gulger, yang dimana malah metode beliau dalam menafsirkan itu banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Jadi keengganan kita dalam mempelajari sesuatu, termasuk salah satunya sejarah, itu merupakan salah satu keresahan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari baik ini.
Walakinni kuntu uqdima lahum al-'udhru bitatwilil kutubil muallifati fi hadzal mawdu'. Walakinni kuntu, akan tetapi diriku, uqdimu lahumul 'udhru, aku memaklumi, memberikan uzur kepada mereka, para kaum muslimin yang tidak mau mempelajari sejarah, bitatwilil kutubil muallifati fi hadzal mawdu'. Karena apa? Karena sepanjang yang saya tahu, kata Syekh Muhammad Al-Khudhari, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah nabawi itu tebal-tebal, banyak sekali halamannya. Bahkan kalau kita tahu salah satu kitab yang paling tua, kitab sejarah tertua yang pertama kali ditulis itu karya Syekh Ibnu Ishaq kalau tidak salah ya, Sirah Ibnu Ishaq. Itu ada beberapa jilid dan jauh sekali. Kalau ini kan hanya kecil ya, tipis. Sedangkan Sirah Ibnu Ishaq itu sangat tebal. Mungkin salah satu faktor kenapa orang-orang itu jarang mau mempelajari sejarah karena sudah malas dulu lihat kitabnya terlalu tebal, kan seperti itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, falamma qadimtu Madinatal Mansurati jama'tani an-Nawadi ma'a Mahmud Bek Salim. Jadi karena beliau ini seorang akademisi, dari Kairo beliau bertolak ke Al-Mansurah. Suatu ketika beliau bertolak ke Al-Mansurah, salah satu kota di Mesir. Jama'tani an-Nawadi. An-Nawadi itu jamak dari an-Nadi. Maknanya bisa diterjemahkan dengan kantor. Jama'tani an-Nawadi. Jadi beliau ke Al-Mansurah itu ada seperti rapat di beberapa kantor karena beliau seorang akademisi, dan di situ beliau dipertemukan dalam rapat itu beliau dipertemukan dengan salah seorang ulama yang luar biasa bernama Syekh Mahmud Bek Salim. Nah, beliau merupakan al-qadhi bi Mahkamatil Mansurah al-Mukhtalitati. Beliau merupakan seorang hakim di salah satu pengadilan di Al-Mansurah. Dan dari pertemuannya itu fawajadtu minhu ilman bidinihi taqafu dunahu fahulur rijal. Dan ketika beliau setelah bertemu dengan Syekh Mahmud Bek Salim, setelah beliau banyak berdiskusi, maka beliau mendapati bahwa ternyata Syekh Mahmud Bek Salim ini merupakan orang yang luar biasa ilmu agamanya. Sampai-sampai di sini disebutkan taqafu dunahu fuhulur rijal. Taqafu itu maknanya berhenti. Dunahu fuhulur rijal. Jadi orang-orang tokoh-tokoh pada saat itu yang pada zaman itu hidup semasa dengan Syekh Mahmud Bek Salim itu seolah-olah terhenti keilmuannya karena ada Syekh Mahmud Bek Salim. Maka seolah-olah Syekh Mahmud Bek Salim ini berada di atas dari keilmuannya, berada di atas dari orang-orang atau ulama pada saat itu. Wa tata'akhkhara an musabaqatihi fihi al-abtal. Wa tata'akhkhar, dan sangat langka atau tertinggal orang-orang pada saat itu an musabaqatihi, yang dapat menyaingi fihil abtal, dan juga yang dapat menandingi keilmuan dari Syekh Mahmud Bek Salim. Faqallama tud'u mas'alatun diniyatun illa wajadtuhu mubrizan fiha. Dan aku jarang sekali mendapati Syekh Mahmud Bek Salim itu ketika beliau ditanya salah satu perkara tentang agama, disodorkan salah satu masalah tentang agama, illa wajadtuhu mubrizan fiha, kecuali aku mendapati jawabannya itu melebihi dari pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Beliau dapat memberikan mengemukakan jawaban yang lebih dari pertanyaan yang ditanyakan. Saking luar biasanya keilmuan beliau Syekh Mahmud Bek Salim. Mufsihan 'anil jawabi anha, dan beliau dapat memahamkan seseorang yang bertanya 'anil jawabi anha, yaitu pada jawaban yang
beliau jawab dari pertanyaan yang ditanya kepada beliau. Kemudian beliau melanjutkan, amma ilmuhu bi siratir rasul al-akram sallallahu alaihi wasallam fa indahu minha al-khabarul yaqin. Adapun keilmuan beliau tentang sirah nabawi atau basic keilmuan tarikh beliau, pemahaman beliau tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa indahu minha al-khabarul yaqin. Fa'indahu minha, beliau sangat membidangi. Artinya apa ya? Fa'indahu, indah itu kan memiliki. Beliau sangat memiliki ilmu tentang sirah nabawi itu, sangat membidangi ilmu sirah nabawi tersebut. Al-khabarul yakin, dan beliau tidak diragukan lagi keilmuan beliau tentang sirah nabawi. Wa kuntu katsiran ma asma'uhu yatashawwaqu li'amali siratin khaliyatin minal hashwi wat ta'kidi. Wa kuntu katsiran, dan aku sangat sering ma asma'uhu, aku mendengar yatashawwaqu li'amali siratin khaliyatin. Aku mendengar bahwa beliau Syekh Muhammad Baik Salim itu punya keinginan li'amali siratin khaliyatin, untuk membuat suatu karya, membuat suatu karangan siratin khaliyatin, yaitu karangan tentang sirah nabawi, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliyatin, yang terbebas minal hashwi, dari hal-hal yang tidak penting atau bertele-tele, wa ta'kidi, dan berbelit-belit. Jadi Syekh Mahmud Baik Salim ini punya keinginan, punya impian. Suatu saat beliau ingin menulis suatu buku, mengarang suatu karya tentang sirah nabawi. Yang di dalam kitabnya itu tidak banyak bertele-tele, tidak terbelit-belit. Ya, istilahnya tidak terlalu tebal gitulah. Supaya umat Islam itu tertarik untuk mempelajari sirah nabawi. Tantafi'u biha 'ammatul muslimin, yang dimana karya tersebut dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Faqultu, maka dalam hatiku berkata, Syekh Muhammad Al-Khudari dalam hatinya berkata, ya Allah, wahai Allah, laqad wafaqa hadha sayyidul karim ma fi nafsi. Ternyata orang yang aku muliakan ini, Syekh Mahmud Baik Salim ini, memiliki kesamaan keinginan denganku. Jadi ternyata Syekh Muhammad Al-Khudari juga memiliki keinginan yang sama, yaitu membuat suatu karya, suatu kitab tentang sirah nabawi atau tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinni kuntu ara fi azimati qusuran. Hanya saja ketika itu aku merasa diriku kusuran, memiliki keterbatasan, antan fi raghbatihi, untuk memenuhi harapannya, keinginan dari Syekh Mahmud Baik Salim. Wa tatmimi umniyatihi, dan untuk menyempurnakan, merealisasikan harapan dari Syekh Mahmud Baik Salim untuk menulis suatu karya tentang sirah nabawi. Fa innal maqama 'azimun, padahal orang yang bisa menulis suatu karangan tentang sirah itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Fa innal maqama 'azimun, akan tetapi wasu'ubatuhu 'azimun, akan tetapi kesulitannya jauh lebih luar biasa. Jadi orang yang mengarang kitab sirah itu memiliki kedudukan yang luar biasa, kemuliaannya luar biasa, tetapi kesulitannya jauh lebih luar biasa, karena banyaknya yang namanya sejarah kan pasti banyak perbedaan pendapat, banyak kontroversinya, banyak versinya juga, sama seperti ilmu-ilmu yang lain juga. Walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansurah. Akan tetapi lam ara minal amri buddan, aku tidak bisa menghindar dari perkara ini.
tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansurah. Ketika aku mendengar banyak keinginan dari orang-orang para tokoh ulama kibar pada saat itu, yaitu mereka ingin mengarang suatu kitab tentang sirah, maka tentu aku tidak bisa hanya diam saja. Maksud dari Syekh Muhammad Al-Khudari, aku harus bisa memenuhi keinginan dari mereka. Fa innahum aktsaru minal amani li'amali hadzal kitab. Karena banyak dari mereka para ulama kibar di kota Al-Mansurah itu banyak yang berharap ingin bisa mengarang suatu kitab tentang sirah al-amimin naf'i, yang dimana kitabnya itu dapat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Al-jazilul faidati, dan juga kitab yang banyak sekali faedahnya. Faqumtu mu'tamidan, maka bismillah aku mencoba memulai mu'tamidan 'ala Allah, dan aku hanya menyandarkan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian seraya berharap minhu ayyuwafiqani lima fihi ridahu, agar Allah memberikan taufik kepadaku dan memberikan ridha terhadap hal-hal yang akan aku lakukan. Wa wasaltu sayru bisura, dan aku mulai menyambung sayru bisira, sejarah demi sejarah, cerita demi cerita tentang Rasulullah, mulai mengarang maksudnya, hatta balaghatil muna, sampai harapan tersebut terwujud. Faja'a bihamdillah, maka aku katakan alhamdulillah, sahlul munal, bahwa kitab tentang sirah ini sudah tercetak. Sahlul munal, yaitu kitab yang mudah dicerna, azbul mauridi, dan tidak terbelit-belit, tantafi'u bihil ammah, sehingga kitab ini dapat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Wa tarji'u ilahil khassah, dan juga dapat menjadi rujukan bagi orang-orang yang khassah, yang khusus, atau maksudnya bisa menjadi rujukan para ulama tatkala mereka membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, kajian tentang sirah ini sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar Allah berikan manfaat pada ilmu dan keberkahan yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.